Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang physiology of the thyroid gland ya. Nah, jadi di sini kelenjar tiroid akan kita bahas. Jadi ini untuk posisinya sendiri, kelenjar tiroid ini ada di sini ya, ada di cervical 5 sampai thoracal 1, yaitu di depan trakea. Nah, ini dia ada lobus kiri, lobus kanan, dan juga di tengahnya itu ada isthmus gitu. Langsung aja ya. Jadi sebenarnya kita tulis dulu nih tiroid. Kita sering dengar kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu apa? Itu kelenjar yang menstimulasi proses metabolisme basal. Nah, apa maksudnya proses metabolisme basal itu? Ya proses-proses semua metabolisme yang ada di tubuh manusia. Misal metabolisme kita tubuh kita tuh metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, itu diatur juga sama yang namanya tiroid. Jadi hampir tiroid ini dia tuh ibaratnya ngatur semua proses metabolisme yang ada di tubuh. Sehingga karena si metabolisme dia itu mengatur metabolisme, artinya dia menghasilkan energi. Ada energi dan juga panas. Jadi ya itu yang dihasilkan oleh hormon tiroid gitu loh. Jadi untuk strukturnya sendiri nih, struktur histologisnya. Jadi yang kita akan bahas di sini tuh hormon tiroid itu hormon tiroksin ya. Tiroksin itu ada 2, T3 dan T4. Nah, si T4 ini dia tuh nanti pada saat bekerjanya dia akan berubah juga jadi T3. Jadi ujung-ujungnya T3 juga yang bekerja di sini. Ya. Jadi di sini nih, ini ada histologinya si tiroid. Kalau kita zoom sampai dalam banget, kita nemuin nih kalau di tiroid itu dia tuh ada kolamnya itu berisi namanya koloid. Nah, kolam kuning nih seperti ini. Kolamnya ini kita sebut sebagai folikel ya. Ya, terus isinya tuh bintik-bintik ini adalah koloid. Koloid ini sebenarnya adalah T3 dan T4 atau tiroksin yang belum disekresikan, jadi masih disimpan gitu. Nah, di samping-sampingnya itu ada yang mengelilingi. Yang mengelilingi ini namanya adalah sel folikular. Kenapa sel folikular? Karena dia mengelilingi folikel. Nah, sel folikular inilah yang dia tuh memproduksi ini si T3 dan T4 tadi. Jadi apabila diproduksi di sini, nanti T3 T4-nya bakal disimpan di koloid di sini jadi bintik-bintik gitu ya. Gitu. Ada juga parafolikular cell atau sel C ya. Dia itu produksi kalsitonin, tapi nggak kita bahas di sini ya. Kita masuk ke proses sintesis dan sekresinya. Proses sintesis. Nah, untuk proses sintesisnya itu terdiri dari 3 tahap, yaitu oksidasi, iodinasi, dan coupling reaction ya. Sebagai gambarannya seperti ini dulu. Untuk membuat T3 dan T4, kita itu butuh bahan baku ya. Butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya itu adalah iodium ya. Jadi itu adalah bahan baku untuk membuat si tiroksin T3 dan T4. Itu adalah iodium. Yang mana ini adalah prosesnya. Nah, jadi iodium itu akan beredar di plasma atau di darah. Nah, si iodium ini nanti akan masuk ke dalam sel tiroid, sel folikular tadi ya, melalui transport aktif. Nanti si iodium ini bakal masuk, dan pada saat masuk dia akan dioksidasi nih. Nah, oksidasi ini bakal mengubah si iodida ini menjadi iodin. Dari iodium jadi iodin gitu. Nah, kalau udah jadi iodin, dia itu bakal nyamperin sebuah ikatan yang namanya tiroglobulin molekul. Nah, jadi tiroglobulin molekul itu simpelnya dia itu adalah ikatan antara tirosin dan juga globulin gitu, yang ada di ujung apikal koloid ini gitu. Ujung apikal sel ini gitu ya. Jadi si iodin yang udah dihasilin tadi nanti melalui proses iodinasi dia bakal menempel ke struktur namanya tiroglobulin. Nah, ini kan dia posisinya sudah berada di dalam koloid nih
dia sudah berada di dalam koloid di sini. Dia udah menempel nih. Kita lihat di sini ya. Ini kan tirosin sama globulin. Dia belum ada iodiumnya. Nah, terus ini iodiumnya udah nempel nih. Gitu. Kalau terus sekarang nih, kalau iodiumnya nempel namanya berubah, bukan tiroglobulin lagi. Tapi namanya udah berubah jadi ini MIT. Nah, 3 mono iodotirosin. Artinya karena dia mono itu artinya yang nempel si iodinnya itu cuma satu. Ya kan? Cuma satu. Tapi kalau misal yang nempel dua nih kayak gini, namanya itu bukan MIT tapi DIT. Nah, D-nya ini apa? Di ioditirosin. Jadi yang nempel tuh iodinnya ada dua gitu. Jadi ini MIT, ini DIT. Gitu ya. Nah, pada saat seperti ini udah terbentuk nih MIT sama DIT dari hasil iodinasi si iodin tadi nih ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ke proses coupling. Coupling itu apa? Pemasangan. Ya, kita pakai logika aja. Misal MIT nih yang satu iodinnya nempel sama DIT yang iodinnya tuh ada dua. Ya, 2 tambah 1 berapa? Jadi 3 kan? Nah, karena jadi 3, kita sebut itu T3. Nah, mana T3? Ya, kita sebut T3. Tapi kalau misal sama-sama DIT yang ketemu, itu dia bakal jadi 2 tambah 2 berapa? 4. Berarti jadi T4. Gitu. Ini pengikatannya. Ini namanya coupling atau pengikatan, pemasangan gitu ya. Itu proses coupling. Jadi itulah asal muasal T3 sama T4 gitu. Dan barulah nanti T3 dan T4 nya itu kan udah terhasilkan tapi masih berikatan sama tiroglobulin nih teman-teman. Nanti dia tuh kalau misal dibutuhin si ikat T3 sama T4 nya itu bakal dilepas sama si lisosom. Jadi kan misal tubuh kita butuh nih T3 T4 buat dikeluarin, si lisosom itu bakal mutus ikatan mereka ini nih set. Jadi si tiroglobulin ini udah nggak ngikat lagi. Jadi nanti hanya tersisa T4 dan T3 saja yang nanti akan dibawa keluar ke plasma darah gitu untuk beredar gitu ya. Nah, pengeluarannya aja juga dengan difusi saja karena si T3 dan T4 ini dia asalnya tuh dari kolesterol, yang mana kolesterol itu bisa menembus membran lipid gitu. Gitu ya. Sama aja itu ininya. Nah, oh ya, sama ini. Si iodide trapping ini prosesnya itu distimulus sama thyroid stimulating hormone yang ada di hipofisis anterior. Itu sebagai tambahan aja sih. Nah, ini kan tadi saya bilang ya, si iodium itu masuknya itu melalui kanal ini nih, natrium dan iodium. Jadi dia tuh ibaratnya numpang nih, si iodiumnya masuknya numpang sama si kanal natrium ini. Jadi kita sebutnya transport aktif gitu ya. Nah, terus ini ada apa kanal natrium sama kalium? Kenapa mereka aktif juga? Karena mereka aktif ini untuk menjaga konsentrasi dalam dan luar sel sehingga si yang di dalamnya itu tetap bisa negatif, yang luarnya itu tetap bisa positif. Sehingga masih tetap terjadi yang namanya ini natrium masuk ke sini pakai kanal ini, sehingga apa ya? Itu menjaga konsentrasi supaya si kanalnya tetap bisa bekerja gitu. Jadi dia bekerja supaya ini bisa bekerja gitu. Ya. Jadi iodiumnya masuk bersama natrium lewat simport NIS ya. Iodiumnya masuk, terus tadi iodinasi ya kan? Dioksidasi dulu lalu diiodinasi dan di coupling gitu. Lalu baru dikeluarkan, disekresi. Sintesis hormon gitu ya. Ini sama aja, ini bentukan dalam selnya. Kalau tadi kan diagram, tapi ini kalau di dalam selnya sama saja seperti itu ya. Ini kalau misal tubuh membutuhkan ya, dia itu bakal diambil dan dijadiin vesicle gitu yang isinya itu ada T3 dan T4. Nah, nanti sama si lisosom ini dia kan nempel nih, dia bakal mendegradasi dalamnya sehingga tadi ikatan antara T3 T4 dan tiroglobulin tadi dipotong. Jadi nanti yang tersisa adalah T3 T4 keluar ke sini gitu. Itu sekresinya seperti itu saja.
Nah, apabila disekresikan nanti di si kelenjar tiroid ini paling banyak mensekresikan namanya T4 ya, sebesar 100 nanomol. Nah, tapi T4 dia yang disekresi. Nah, kalau T3-nya sendiri itu 5 nanomol. Lalu di sini ada reverse T3. Ini nggak aktif sih. Ini kenapa dikeluarin? Ini sebagai bentuk untuk menjaga supaya apabila ada kelebihan nih di T4, dia itu bakal diubah ke sini sehingga nggak berlebihan lah dikeluarinya gitu. Jadi kan nanti nggak dipakai, dibuang aja gitu. Nah, ini si tiroid ini bakal ngeluarin si T4 nih. T4 bakal dikeluarin paling banyak, tapi nanti dalam perjalanannya ya T4 bakal diubah jadi T3 di luar sel tiroid tadi ya, sebanyak 35 ya gitu, dengan cara deiodinasi. Nah, deiodinasi ini apa caranya? Itu iodiumnya itu dilepas satu gitu, itu namanya deiodinasi. Deiodinasi adalah pelepasan satu atom iodium gitu. Ini sama ya tadi, ini paling banyak T4 tapi nanti jadi T3 juga yang bentuk aktifnya gitu. Nah, jadi nih nanti tiroid nih, pituitari nih ngeluarin kan tiroid T4 nih ya. Dia dikeluarin nanti dalam bentuk, sebenarnya bentuk yang bekerjanya di T4 itu adalah bentuk free-nya atau yang tidak berikatan dengan apapunnya gitu. Nah, kita balik lagi, tiroid itu kan dia kan dari kolesterol, jadi dia itu ibaratnya turunan lemak. Lemak itu nggak bisa beredar gitu aja di aliran darah. Dia itu biasanya dibungkus sama protein. Nah, ini ada dua bungkusan, yaitu plasma protein bound dan juga tisu protein bound. Nah, si plasma protein bound ini dia itu beredar di aliran darah. Jadi dia ini protein yang mengikat si T4 tapi masih beredar di aliran darah. Kalau tisu protein bound ini dia protein yang mengikat si T4 juga, tapi dia itu posisinya udah masuk atau udah nempel atau masuk ke dalam sel target gitu loh. Gitu. Nah, jadi fungsinya si plasma ini, fungsinya itu adalah untuk menjaga-jaga nih sebagai cadangan apabila si free T4-nya ini butuh lebih, jadi dia yang bakal ngeluarin yang masih beredar di aliran darah gitu ya. Nah, tadi gue udah bilang T3-nya yang aktif bekerja. T3-nya itu dianggap lebih poten. Kenapa? Karena dia itu lebih sedikit yang terikat dengan plasma protein sehingga lebih banyak free T3-nya gitu, lebih banyak free T3 sehingga dia tuh bekerjanya tuh bisa lebih bebas lagi gitu. Ini free T3, free T4. Udah sih, nanti dia bakal masuk ke sel target dan mengalami itu melakukan kerjanya gitu. Nah, ini jenis protein pengikat dalam plasma darah ya. Jadi ini yang kita highlight dua nih. Ada TBG, thyroxine binding globulin ya. Nah, dia ini mengikat T4 dan jumlahnya itu paling sedikit, tapi ikatannya sangat kuat gitu. Nah, kalau albumin dia itu ikatannya tidak terlalu kuat, tapi terus dia mengikat T3 dan jumlahnya itu paling banyak ya. Ini ya nice to know. Udah sih, nanti sisa-sisa kesininya ya hipertiroid sama hipotiroid aja gitu ya. Nah, ini alurnya dari hipotalamus, dia bakal ngeluarin thyroid releasing hormone yang bakal ke arah adenohipofisis. Nah, adenohipofisisnya kan ngeluarin TSH, thyroid stimulating hormone, dan bakal ngeluarin T3 dan T4. Nah, T3 T4 nya ini bakal menuju ke sel target gitu. Sudah sih, begitu saja. Terima kasih.